Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita sebagai orang tua sering kali mendapati kenakalan remaja. Sering kali mendapati bagaimana anak-anak kita, bagaimana generasi muda ini jauh dari yang namanya adab, jauh dari yang namanya akhlak, jauh dari yang namanya Islam itu sendiri. Dan tak jarang dari kita para orang tua ini bingung terkadang, anak saya ini mau saya masukkan kemana? Anak saya ini mau saya masukkan ke lembaga yang seperti apa? Kenapa? Karena memang lembaga-lembaga yang ada di era zaman sekarang ini hanya cenderung mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu tanpa mengajarkan kepada mereka suatu adab, suatu akhlak yang nantinya akan berguna bagi dirinya, bagi orang tuanya, dan bagi bangsa serta agama ini. Oleh karenanya saat ini sudah ada bersama kita Ustadz Anas Hadiwasito, yang mana beliau adalah mudir dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Iman yang ada di Sedayulawas, Brondong, Lamongan. Beliau Ustadz Anas Hadiwasito, Masya Allah, beliau adalah orang yang sudah lama terjun di dalam dunia pendidikan, orang yang sudah lama terjun untuk mendampingi para anak-anak yang dititipkan kepada beliau, sehingga anak-anak tersebut nantinya mampu jadi orang yang berguna bagi orang tua, berguna bagi masyarakat, berguna dan menjadi solusi bagi umat serta bagi bangsa dan agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Masya Allah. Alhamdulillah, bi khair. Antum gimana? Alhamdulillah, saya juga baik Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau Ana lihat ini wajah antum itu awet muda Ustaz. Masya Allah. Wajah antum itu awet muda, kemudian selalu bercahaya. Masya Allah. Masya Allah. Apa resepnya Ustaz? Masya Allah. Kalau salah aja. itu selalu mengatakan selalu dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah semakin berbarokah hidup ini. Masya Allah, jadi itu memang resep untuk awet muda ya Ustaz. Oh ya Ustaz, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Iman ini Ustaz, kan tepatnya di Sedayulawas, Brondong, Lamongan. Saya lihat Pondok Pesantren Al-Iman ini kok gaungnya luar biasa di masyarakat ini Ustaz. Terdengar sangat nyaring sekali di telinga para orang tua. Daripada pondok-pondok pesantren yang ada di sekitar sini, lembaga-lembaga yang ada di sekitar sini, itu keistimewaannya, kelebihannya apa dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang lain Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustaz Adam ya, sebagaimana yang antum sampaikan tadi, bahwa memang akhir-akhir ini kita dihadapkan ya pada kegalauan orang tua, kekhawatiran orang tua melihat daripada generasi muda ini yang notabene dari segi kemunduran akhlak, rusaknya akhlak mereka, kemudian mereka sendiri tidak tahu untuk menata masa depannya itu harus bagaimana, apalagi di samping itu kenakalan anak remaja, kemudian pergaulan bebas dan yang lainnya, ini dirasakan oleh orang tua dan sangat kuat sekali. Dan itu juga yang sebenarnya mendasari kita atau mendasari daripada berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Iman ini, karena melihat kemunduran daripada generasi kaum muslimin, generasi yang seharusnya mereka ini menjadi generasi yang sangat kuat sekali. Karena memang kita melihat dulu generasi para sahabat itu subhanallah, umur sekian mampu sekian, mampu begini itu dikarenakan karena memang Al-Quran dan As-Sunnah itu. Generasi itu paham betul, dan memang apa yang disabdakan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa kita ini umat yang dimuliakan oleh Islam dan Al-Quran ini. Kalau kita meninggalkan Al-Quran dan Islam ini, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu realita itu kita lihat hari ini. Ya, ketika kaum muslimin generasinya mulai meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka menjadi generasi yang sebagaimana huta, buih, kosong, berterbangan, tidak mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman yang ada. Mereka betul-betul tidak punya pegangan di dalam prinsip hidup ini. Nah, inilah yang mendasari
berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Iman ini untuk menghadapi sana. Sehingga di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Iman ini kita mencoba untuk mendidik anak itu dari dua sisi. Yang pertama adalah bahwa bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah ini menancap kuat di dalam diri mereka, menjadi akidah mereka, menjadi prinsip hidup mereka. Dan di samping itu juga yang kedua, sisi yang kedua adalah kita bahwa di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Iman ini kita ajari skill-skill yang berkaitan dengan hidup mereka. Bagaimana mereka mencari rizki, bagaimana mereka menjadi entrepreneur, bagaimana ketika mereka memiliki skill-skill yang khusus pada anak itu kita kembangkan dari skill situ. Ya, itu mungkin yang menjadikan masyarakat itu antusias kepada Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Iman. Di samping di sisi lain karena mereka sudah melihat lulusan Al-Iman ini subhanallah sudah menampakkan baik dari segi akhlaknya, kemudian perannya di tengah-tengah masyarakat, apalagi yang lulusannya itu sudah bisa masuk ke luar negeri, ada yang di Kairo, ada yang di Yaman, kemudian ada yang di Universitas Kedokteran di Lamongan, ada yang di jurusan umum juga. Ini masyarakat ketika melihat ini yang mungkin salah satunya menjadikan daya tarik mereka, antusias mereka untuk bergabung dengan Al-Iman dan mengamanahkan anak-anak mereka untuk mondok di Al-Iman. Jadi Al-Iman itu dunia dapat, akhirat juga dapat, insya Allah. Insya Allah. Jadi memang benar-benar di dalam Al-Iman ini diajarkan bukan cuma pelajaran agama, bukan cuma pelajari tentang fikih, akidah dan lain sebagainya. Bahkan kita datangkan motivator, Ustaz. Motivator di dalam kelas, kalau di kelas 3 itu ada seminggu sekali untuk mendidik anak-anak itu paham terhadap dunianya itu. Sebagai bekal, Ustaz. Sebagai bekal. Kita sangat menginginkan sekali bahwa anak yang nanti keluarnya sebagai penerang umat, sebagai dai itu memiliki kebebasan finansial, ya, sehingga mereka betul-betul siap tanpa kekurangan sedikit pun dalam urusan dunia, sehingga urusan dunia mereka finish, urusan akhirat mereka betul-betul kuat tertancap di dalam hati mereka. Nah itu, Ustaz, permasalahan kita sekarang, orang tua itu bingung, kadang malah justru takut masuk ke pondok pesantren, tapi yang didapatkan cuma ngafal Al-Quran, yang didapatkan cuma pelajari ilmu-ilmu agama. Betul, makanya kekhawatiran orang tua itu kan, wah anak saya kalau lulus pesantren jadi apa? Bisa kerja apa? Dapat ijazah kah atau apa? Nah, di Pondok Pesantren Al-Iman sendiri, Ustaz, apakah anak-anak nanti ketika lulus dari Al-Iman, ketika nanti sudah keluar dari Al-Iman, bisa mendapatkan ijazah yang resmi dari pemerintah atau justru malah tidak dapat, Ustaz? Subhanallah, ya. Dan memang kita yang namanya di antara visi misi Al-Iman itu adalah mengeluarkan lulusan-lulusan yang mampu menjawab tantangan zaman. Dan diantaranya memang kita tidak mengesampingkan bahwa itu butuh namanya ijazah-ijazah itu. Dan dari situlah justru di Al-Iman ini malah mendapatkan 3 ijazah, Ustaz. 3 ijazah, ya. Tidak main-main, ya. Ijazah yang pertama bahwa mereka akan mendapatkan syahadah tahfidz, Ustaz. Ijazah tahfidz yang mereka ini sudah hafal sekian, ya. Karena memang di Al-Iman ini kan, di bawah Yayasan Al-Iman ini itu sudah ada seluruh jenjang, Ustaz. Oh, berarti jenjangnya dari SD, Ustaz? Dari PAUD. Dari PAUD ada, kemudian TK, kemudian SD, SMP, SMA, lengkap, Ustaz. Mungkin insya Allah tahun depan kita akan mendirikan Mahat Ali atau 2 tahun amin. nanti mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga dari jenjang-jenjang tersebut seluruh ijazah itu lengkap. Mereka secara keformalan insya Allah alhamdulillah lengkap, tapi yang kita prioritaskan di Al-Iman ini adalah bahwa pendidikan agama Al-Quran dan As-Sunnah itu betul-betul tertancap, Ustaz. Bahkan di SD-nya saja, Ustaz, ya. Di SD-nya itu anak keluar daripada SD, dalam hal ini adalah tapas Al-Quran, itu mampu menghafal 10 juz, Ustaz. Jadi syarat kelulusannya, iya betul.
Masya Allah, anak SD 10 juz, Ustaz. dan itu terbukti anak saya sendiri sekarang kelas 6 ya, kan ini masih setengah tahun lagi. Iya. Itu sudah setor dan hafalan kepada ustadznya itu 9,5 juz. Sudah mau selesai. Masya Allah. Dan ada jenjang-jenjangnya, kelas berapa harus itu. Dan itu memang sudah kita setting dari SD, SMP, dan SMA itu satu kesatuan kurikulum yang berkesinambungan. Kalau di SMP-nya saja kan kita targetkan anak itu mampu menyelesaikan hafalannya itu 15 juz. Berarti Sehingga 10 tambah 15, 25. 25. Sehingga di MA-nya atau di aliyahnya itu tinggal 5 juz. Anak keluar dari MA sudah 30 juz. Nah, kenapa di MA ini kok malah paling sedikit? Karena memang satu ya, kita targetkan bahwa satu sisi yang ditargetkan Al-Iman ini mampu paham terhadap ulum syar'i, sehingga kurikulum yang ada di MA Al-Iman itu adalah kurikulum, kita memakai kurikulum taksil. Kurikulum taksil itu untuk memberikan pondasi pada anak-anak biar agamanya, ilmu agamanya itu sangat mengakar dan kuat sekali pada jiwa dan otak anak ini. Nah, itu butuh hafalan-hafalan kitab-kitab Indo, misalnya kayak nahwunya saja ya, kitab Jurumiyah itu harus dihafal. Kemudian beberapa matan fikih itu juga dihafal. Semuanya hafal-hafalan. Makanya yang menjadikan yang di SMA ini hanya 5 juz itu karena memang di situ menghafal itu semua. Dan alhamdulillah disitulah terjadi kepuasan dari para wali santri, dan itu juga yang menyebabkan anak-anak kita daftar di mana-mana, tes lulus, ada yang di Mesir, ada yang di Yaman. Itu berkat itu ada yang Masya Allah ketika anak itu daftar di Universitas Lamongan di jurusan keperawatan, itu langsung dijadikan imam di masjid universitas itu. Masya Allah. Masya Allah. Karena, jadi imam. Iya, karena setelah dites tahfidnya, melihat enaknya ngajinya anak, bacaannya bagus, lantunan ngajinya enak sekali, langsung dijadikan resmi imam situ. Masya Allah, cerita ke situ. Jadi Masya Allah, Al-Iman, yang menarik tadi bagi saya, Ustaz, anak-anak SD Ustaz bisa hafal 10 juz. Yang mana orang tua saat ini Ustaz menghadapi anak-anak mereka yang masih SD itu kewalahan Ustaz. Cuma bisa main, cuma bisa dengarkan lagu-lagu, joget-joget, itu yang kita hadapi. Problematika orang tua sekarang ya saat itu. Tapi Masya Allah, di Al-Iman anak SD sudah hafal 10 juz. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang saya lihat kenapa Al-Iman bisa gaungnya luar biasa di masyarakat ya, karena memang lulusan-lulusan Al-Iman kemudian yang sudah jadi alumni Al-Iman ini mampu dipertanggungjawabkan begitu. Betul. Dan membuat orang tua ini tenang hatinya memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren Al-Iman. Karena bukan cuman seperti yang Ustadz sebutkan tadi, mempelajari ilmu-ilmu dunia tentang entrepreneur, tentang kedokteran dan lain sebagainya, tapi juga mempelajari tentang agama yang memperbaiki norma mereka, akhlak mereka, adab mereka kepada orang tua terutama, kemudian pada masyarakat semua. Itu yang terus kita ini kan, karena memang kekhawatiran orang tua itu dari situ. Banyak orang tua yang saya tidak butuh anak saya pintar, yang penting tahu dan paham ke orang tua. Ya, itu yang banyak kita jumpai, kemunduran hari ini yang terjadi pada anak-anak kita itu. Jadi dari semua jenjang yang ada di Yayasan Al-Iman ini, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Iman ini, baik dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan mau buat lagi setingkat universitas atau matali, termasuk lengkap juga Ustaz ya Al-Iman ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kegiatan-kegiatan ekstranya juga kita lengkapi Ustaz. Berarti fasilitasnya apa saja Ustaz? Fasilitasnya alhamdulillah ya, walaupun pondok ini bisa terbilang baru, tapi alhamdulillah kalau fasilitasnya itu berusaha untuk kita lengkapi. Dari misalnya ya ada kegiatan ekstra renang, kita sediakan kolam renang, dan kolam renang itu sudah punya sendiri Ustaz. Punya sendiri. Dan juga ya kita kan mencoba untuk ekstranya itu menghidupkan olahraga sunnah.
berarti Di antaranya berkuda. adalah berkuda, dan berkuda punya kuda sendiri. Berapa Ustaz? Ya, jumlah ada kudanya, Ustaz? 7 kuda, gitu. Masya 7 Allah. kuda dan punya lapangannya sendiri. Ya, punya lapangan sendiri, punya lapangan bola sendiri. Dan itu kalau anak-anak ada waktu luang, sore hari dan yang lainnya, sudah pada bawa kuda kemana-mana kayak Jadi Panglima, bebas. Panglima Diponegoro itu. Jadi emang fasilitasnya untuk santri Ustaz, ya, ya? betul, untuk santri, semua. iya, untuk santri. Masya Allah. Jadi semua jenjang itu bisa merasakan fasilitas-fasilitas yang memang sudah disediakan dari Pondok Betul, Pesantren betul, Tahfidzul Quran betul. Al-Iman ini. Masya Allah. Kalau mungkin di yang lainnya kan memang ada kegiatan ekstra itu, tapi kan tempatnya itu kan mungkin bisa dibawa kemana atau nyewa Iya, kemana. benar. Tapi ini di Al-Iman bebas Tersedia semua dan tersedia milik semua, pribadi. milik Milik Yayasan Yayasan Al-Iman Al-Iman itu ini, sendiri. Alhamdulillah. Dan ya Ustadz, ini tadi Ustadz sudah jawab bahwa Pondok Pesantren Al-Iman ini lulusannya mampu mendapatkan ijazah-ijazah yang resmi dari Betul. pemerintah, bahkan mendapatkan 3 ijazah. Iya. Ijazah tahfidz, ijazah pemerintah itu tadi, kemudian ijazah dari taksil ilmi tadi. Betul, betul. Terus betul. apakah sudah ada bukti nyata dari alumni-alumni Al-Iman yang bisa melanjutkan studinya mungkin di dalam negeri ataupun di luar negeri dengan ijazah yang dari Al-Iman ini? Ya, tadi saya katakan bahwa di antara yang mungkin menjadi daya tarik di tengah-tengah masyarakat itu karena melihat lulusan-lulusan Al-Iman iya. tadi, ya. Ada yang sudah daftar di Mesir, Kairo sana, ada yang sudah di Yaman, ada di di keperawatan, di Lamongan, bahkan langsung jadi imam di universitas itu. Ini dilihat oleh masyarakat dan itu menjadi salah satu daripada kenapa masyarakat begitu antusias terhadap Al-Iman ini untuk memondokkan anak-anaknya, putra-putra mereka ke Al-Iman ini. Alhamdulillah. Dari itu kelebihan-kelebihan yang ada di Al-Iman, kemudian fasilitas yang disediakan dari Al-Iman ini, orang tua mungkin akan berpikir begini Ustaz, wah pondok sebesar Al-Iman ini pasti mahal. Pondok sebesar Al-Iman ini pasti biayanya tinggi. Iya, betul. Nah mungkin Ustadz bisa jelaskan pada orang tua yang ada di rumah biaya yang ada di Al-Iman ini. Ya, yang pertama ya mungkin ini juga sebagai wawasan bagi orang tua ya. Hari ini itu kadang banyak orang tua yang kurang memahami di sini. Orang tua yang menginginkan anaknya pinter tetapi tidak mau berkorban. Ya. Berkorban sedikit saja tidak mau, dan ini sesuatu yang ya bisa dibilang kalau nggak mustahil ya kemungkinan sangat kecil sekali, karena memang setiap segala sesuatu itu kan memang butuh pengorbanan. Iya. Jadi orang tua itu biasanya kalau dia memiliki jiwa pengorbanan yang tinggi untuk anaknya, maka anaknya itu pun akan merespon sesuatu yang sama. Dia akan memiliki kekuatan tersendiri untuk menuntut ilmu. Tapi walaupun begitu, bahwa Al-Iman ini dengan segala fasilitasnya ini ya, kalau dari segi SPP itu ya kita tarik setiap bulannya itu 750, dan itu sudah untuk semuanya. Berapa Ustaz? 750. 750 ribu. Itu sudah untuk semuanya, baik asramanya, baik untuk SPP-nya, seluruh fasilitas yang semua yang ada itu 750 setiap 750 ribu dapat makan, dapat ilmu, dapat fasilitas yang ada semua ini. Cuma dengan 750. Masya Allah. Dan itu pun Ustaz Adam ya, kalau di Al-Iman ini kita masih membuka bagi anak-anak yatim yang ketika dia memiliki semangat tinggi di dalam thalabul ilmi, kemudian orang tuanya bisa ngomong sama kita, itu kita buka peluang beasiswa Ustaz. Gratis, full. Masya Allah. Untuk itu, karena memang Al-Iman ini berdiri adalah tujuannya tadi untuk mencetak generasi membangkitkan generasi kaum muslimin ini agar sadar, bangkit untuk membela, untuk meninggikan, untuk berjuang, bermanfaat bagi orang tuanya, bagi masyarakatnya, bagi bangsanya, terutama bagi Islam ini, bagi Allah dan Rasulnya ini. Mudah-mudahan ya sedikit daripada pengorbanan yang dilakukan oleh seluruh yang ada di bawah naungan Yayasan Al-Iman ini diberikan pahala oleh Allah SWT dan selalu dikuatkan oleh Allah SWT.
Jadi memang bisa saya simpulkan Al-Iman ini berdiri ya memang kita sodorkan untuk masyarakat, untuk mempermudah masyarakat, untuk umat ini. Biar orang tua itu selama ini kan orang tua mikirnya begitu, Ustaz. Pondok pesantren itu pasti keluarnya itu ndak bisa dapat kerja, kemudian biaya mahal didapat. Tapi ternyata di Al-Iman dengan segala fasilitas ini biaya murah, plus nanti ketika sudah lulus mendapatkan bekal pendidikan dunia juga dari Al-Iman, dan juga bisa melanjutkan studi ke jenjang yang lebih lanjut. Masya Allah. Makanya oleh karena itu visi misi daripada Yayasan Al-Iman ini adalah mengeluarkan sebuah generasi atau lulusan yang mampu menjawab tantangan zaman. Mampu menjawab tantangan zaman. Yang mampu menjawab tantangan zaman. Dia betul-betul ya mengembalikan daripada kejayaan Islam walaupun zaman ini berubah ya, dari teknologinya dari apa, tetapi dia mampu menjawab seluruh tantangan-tantangan tersebut. Karena memang Al-Iman dirancang untuk itu semua. Dirancang untuk itu semua. Jadi Al-Iman lulusan-lulusan yang sudah nyata, yang sudah nampak di masyarakat itu memang berguna untuk masyarakat semua ya, karena tadi pelajaran yang ada di dalamnya bukan cuma mempelajari tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga bagaimana cara nanti bisa menjawab tantangan zaman ini tadi. Betul. Oh ya Ustaz, terakhir Ustaz, mungkin dari orang tua mungkin ingin mengetahui apakah Al-Iman ini di dalamnya ini nanti anak-anaknya baik yang SD, kemudian yang SMP, kemudian yang SMA itu akan mendapatkan rasa kasih sayang dari para gurunya, para ustadznya, sebagaimana orang tua menyayangi mereka, Ustaz. Di antara memang pondasi pondasi dalam sebuah pendidikan adalah kasih sayang. Bahwa Rasulullah SAW itu bersabda bahwa sesungguhnya kelemah lembutan, kasih sayang dan yang lainnya itu bisa mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh ketegasan dan kekerasan. Jadi kasih sayang yang ditampakkan oleh orang tua ataupun pendidik itu mampu menembus jiwa anak, membangkitkan sesuatu yang perlu dibangkitkan dalam jiwanya. Dan ini yang mencoba untuk kita praktekkan di lembaga kita ini, di Al-Iman ini. Dan anak-anak sendiri pada prakteknya itu merasa bahwa ustadz-ustadznya yang ada di Al-Iman ini ya bagaikan orang tua mereka sendiri, atau bahkan bagaikan yang ustadz-ustadz muda itu bagaikan kakak-kakak mereka sendiri. Itu mereka rasakan itu, walaupun ya memang ada anak yang 1-2 karena mungkin tidak terbiasa berada di pondok, terbiasa di luar dan yang lainnya, itu kaget dengan pertama kali peraturan yang di pondok pesantren itu. Semuanya di pondok pesantren kan begitu, Ustaz. Tapi oleh karena itulah kenapa anak di Al-Iman ini, jumlah anak yang keluar dari Al-Iman ini itu sangat sedikit sekali, karena mereka ketika masuk itu merasakan sesuatu yang beda. Di Al-Iman ini pendekatannya itu adalah pendekatan kasih sayang itu. Kasih sayang, bahkan kita berusaha betul jangan sampai ada yang namanya pembulian pada anak-anak. Kalau kita ketahuan langsung kita tindak tegas yang namanya pembulian itu. Iya, itu yang hari-hari ini Ustaz sering terjadi di pondok pesantren di luar sana, Ustaz. Sering terjadinya pembulian, bahkan naudzubillah pembunuhan terhadap anak-anak santri mereka. Ini kadang mungkin juga membuat sebagian masyarakat kadang trauma untuk memondokkan anaknya ke pondok pesantren tahfidzul Quran. Tapi di Al-Iman ini karena memang pendekatannya kasih sayang dan selalu didampingi oleh ustadz-ustadz baik yang muda maupun yang sudah kibar, sudah tua, maka Al-Iman ini menjadi salah satu ataupun satu-satunya solusi bagi para orang tua yang ada di Lamongan sekitar sini. Karena memang begitu banyak fasilitas, begitu banyak kelebihan yang disediakan dari Al-Iman ini bagi orang tua yang ada di rumah. Baik dari keringanan biaya, baik dari fasilitas, baik dari pendidikan yang ada. Sehingga nanti ketika anak pulang ke rumah, mereka mampu berbakti kepada orang tuanya, mereka mampu berguna bagi masyarakatnya, dan mereka mampu menenangkan hati kedua orang tuanya. Amin.
Dan mungkin dari Ustadz Anas Hadi Wasito selaku mudir dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Iman, ada pesan dan pesan buat para orang tua yang saat ini berada di rumah, yang saat ini mendambakan anak yang mampu mereka banggakan di suatu saat. Yang pertama tadi Ustadz Adam ya, bahwa yang pertama daripada solusi kekhawatiran dan kegundahan orang tua hari ini adalah bagaimana kita itu bisa mempondasikan pada diri anak dan memahamkan kepada mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, itu solusi paling itu, dan itu adanya adalah ada di pondok-pondok pesantren, pondok-pondok pesantren yang mereka ini mendidik anak-anaknya untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah ini. Karena memang bisa jadi mungkin di sekolahan yang tidak berbasiskan pondok banyak pelajaran agamanya, tetapi pengaruh lingkungan di luar itu kadang anak sendiri itu kalah dengan pengaruh tersebut. Nah, di antara kenapa pondok pesantren itu menjadi solusi karena itu secara lingkungan tertata, kemudian secara manajemen anak jam sekian harus ngapain, semuanya itu tertata, sehingga orang tua betul-betul ketika ingin keluar daripada kegundahan dan mendapatkan solusinya ya menurut saya anak itu dipondokkan ke pondok-pondok pesantren yang memang betul-betul sudah diakui, sudah betul-betul lulusannya sudah nampak. Dan memang kewajiban orang tua memang harus mendatangi pondok-pondok pesantren itu dan kemudian atau mencarinya di YouTube dan yang lainnya, atau mendengarkan seperti acara seperti ini, bahwa memang betul-betul ada jaminan yang betul bahwa pondok pesantren yang akan dititipi itu adalah memang mampu nanti mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya dan tertancap di dalam anak itu betul-betul ilmu yang betul-betul bermanfaat kelak nanti. Jadi mungkin itu saja yang kita bisa obrolkan Ustadz, ya, dan semoga itu buat orang tua nanti bisa sedikit menjawab kegelisahan mereka, kegalauan mereka. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak sekali buat Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol di sini, berbincang di sini. Semoga nantinya Al-Iman semakin berkembang, Al-Iman semakin menjadi jawaban bagi orang tua yang mendambakan anaknya untuk menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan kita juga meminta doa kepada seluruh orang tua, terutama juga kepada seluruh kaum muslimin, agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan ustadz-ustadz yang ada di pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Iman ini. Karena memang tantangan namanya mendidik anak itu bukan tantangan yang mudah, Ustaz. Karena mereka kita ini berhadapan dengan karakter-karakter yang berbeda-beda, yang masing-masing karakter itu harus kita tumbuhkan, harus kita mampu membangkitkan apa yang menjadi potensi di dalam diri mereka, dan itu tidak mudah. Makanya kita selalu minta kepada kaum muslimin, doa-doa mereka kepada ustadz-ustadz ini agar selalu memberikan keistiqomahan di dalam mendidik dan mengkader generasi-generasi kaum muslimin agar bisa bermanfaat nantinya, baik untuk orang tuanya, baik untuk masyarakatnya, baik untuk bangsanya, dan untuk agama Islam ini. Masya Allah. Amin, amin. Ustaz, jazakumullahu khairan katsiran. Wa iyyakum, barakallahu fikum. Nah, itu tadi berbincang kita, ngobrol kita bersama mudir Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Iman. Maka bagi orang tua sekalian yang masih memiliki kebimbangan, yang masih memiliki rasa ragu, rasa takut dan gelisah untuk memasukkan anaknya ke suatu lembaga, maka Al-Iman bisa menjadi solusi bagi semua orang tua yang menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jazakumullahu khairan katsiran kepada semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.